Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang panggilan cinta. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Menurut Alkitab, manusia tercipta dari debu tanah yang lantas diembusi oleh nafas Allah. Di sini ada dua unsur penting, yaitu tanah dan nafas Allah. Tanah itu kotor dan selalu ada di bawah. Namun tanah juga bisa menjadi media bagi benih, sehingga benih itu bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan nafas Allah itu berarti hidup Allah sendiri. Menurut 1 Yohanes bab 4 ayat 8 disebutkan Allah adalah cinta. Maka dengan demikian dalam diri setiap manusia yang lemah tersebut ternyata juga bisa menjadi subur karena ditanami oleh daya cinta ilahi, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu setiap manusia sebenarnya dipanggil untuk mencinta supaya ia dapat bersatu dengan Allah. Inilah panggilan yang paling indah dalam hidup kita, karena kita telah diberi daya cinta dalam setiap hati kita sehingga kita bisa hidup. Oleh karena itu marilah kita merenungkan kitab suci hari ini dalam kerangka panggilan cinta tersebut. Yang pertama, mari kita mendalami apa itu panggilan cinta Allah. Semua orang dipanggil untuk hidup bersama Allah. Dan ini juga menjadi cita-cita hidup rohani setiap orang beriman. Karena di dalam setiap hati manusia tertanam cinta ilahi, yaitu nafas Allah sendiri yang menjadi jiwanya. Agar cita-cita ini dapat terrealisasi, yaitu bersatu dengan Allah tersebut, Tuhan telah menunjukkan caranya. Caranya yaitu mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Dengan cara ini, manusia akan menjadi serupa dengan Yesus, sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Namun ide dasar ini tidak mudah dipahami oleh akal budi kita. Kita seringkali masih berargumentasi demikian. Mana mungkin kita bisa mencintai seperti itu? Atau bahkan mungkin kita mengatakan mana mungkin kita bisa menjadi mirip seperti Yesus. Kita merasa tidak sanggup dan mustahil hal tersebut dilakukan karena berat. Sehingga kita beralasan teori memang gampang. Teori cinta itu memang gampang dibicarakan, tetapi kan sulit dipraktekkan. Kita merasa kesulitan mencinta, bahkan kita juga bisa mereduksinya dengan berkata, aku kan manusia biasa, sehingga wajar kalau ada benci di dalam hati. Itu untuk mereduksi tentang Allah yang sebenarnya ada dalam setiap diri manusia. Atas sejumlah alasan tersebut, maka cinta itu adalah sebuah panggilan. Jadi karena alasan-alasan itu kita kembali melihat kita sedang dipanggil. Kita dipanggil untuk menjadi cinta dan mencinta. Tentu kita tahu akan kesulitan yang kita alami, itu kewajaran karena kita sedang dibelenggu oleh kekuatan jahat, kekuatan benci dan seterusnya. Tetapi kita juga mesti menyadari bahwa hakikat diri kita adalah dicipta oleh nafas Allah. Kita setiap waktu tanpa kehilangan sedetik pun untuk terus-menerus membawa nafas Allah tersebut. Oleh karena itu panggilan cinta adalah cara tepat kita untuk kembali menjadi manusia yang memiliki jiwa Allah. Inilah keluhuran kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Karena disinilah letaknya kita memiliki nafas kehidupan Allah. Dan Allah adalah cinta, maka kita memiliki
unsur yang paling mendalam dalam hidup ini, yaitu cinta, bukan benci. Sekarang mari kita melihat tentang kualitas cinta. Kalau panggilan hidup kita adalah panggilan cinta dan cinta itu Allah, maka mari kita melihat kualitasnya. Perlu disadari bahwa cinta tidak berarti cerita romantis, penuh kelembutan dan kemanjaan. Bukan semata-mata itu. Berkaca pada hidup Yesus, ternyata cinta yang sempurna justru terwujud dalam salib. Inilah yang mengejutkan. Itu berarti kualitas cinta kepada Allah dan kepada sesama akan terrealisasi apabila berlaku seperti Yesus yang menyerahkan nyawa di kayu salib. Karena cintanya kepada Bapa dan cintanya demi keselamatan hidup manusia, Yesus dengan rendah hati menjadi manusia dan masuk dalam derita salib. Itulah kehendak Allah Bapa yang mesti ditaati. Dalam salib ketaatan kepada cinta teruji secara nyata. Dalam hidup yang berlaku demikian, Yesus kemudian dimuliakan oleh Allah Bapanya. Dan terbukti ia dibangkitkan dari kematian. Jadi jangan lupa, kebangkitan itu terjadi bukan Yesus bangkit sendiri. Karena ketaatannya sampai mati, menyerahkan nyawa demi cinta, maka Allah Bapa memuliakannya dengan membangkitkannya dari mati. Barangkali kita akan mengatakan Yesus kan Tuhan, maka wajar kalau bisa berlaku demikian dengan mati di kayu salib. Kita lupa bahwa Yesus telah menjadi manusia lemah seperti kita. Ini yang seringkali kita lupakan. Dia 100% manusia pula. Sebenarnya dari situasi itu, kita diajak untuk bisa melihat bagaimana sih menjadi manusia yang benar. Bagaimana manusia yang memiliki kualitas cinta. Jadi tindakan Yesus tersebut sebenarnya ingin menginspirasi kita semua bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita ini memiliki cinta dan kita mesti kembali kepada cinta. Dan untuk bisa kembali, memang kejahatan mesti kita salibkan dari hidup kita. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, tujuan akhir cinta. Cinta yang sempurna yang diungkapkan dengan berlaku hidup, mengalahkan kejahatan sampai mengorbankan nyawa, bermuara pada hidup mulia bersama Allah di surga. Itulah mahkota cinta sebagai ujung peziarahan kita sebagai gereja di tengah dunia. Dalam langit dan bumi yang baru, manusia yang telah terbebas dari dosa tersebut, terbebas pula dari tangis, duka cita, dan perkabungan. Yang ada hanyalah hidup bersama para malaikat untuk memandang Allah dalam kemuliaan. Itulah juga yang sudah kita cita-citakan sejak awal berada di tengah dunia ini. Yesus mengajar kita doa Bapa kami dengan berkata, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu sebenarnya akan sungguh nyata ketika hanya dengan mencinta seperti Yesus di atas kayu salib, kita akan menjadi cinta. Dan kemudian karena menjadi cinta, kehendak Allah untuk menikmati sukacita sebagai ujung dari perjuangan kita, itu akan diwujud nyatakan. Berarti menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah sendiri, yang di dalamnya jiwa kita telah menjadi serupa dengan Allah sendiri. Yang dari situ semua membuat kita yang memiliki kelemahan tetapi kemudian disempurnakan oleh kemurahan cinta Tuhan, akhirnya kita beranjak menjadi orang yang memiliki jiwa cinta sehingga mengatasi kelemahan tubuh kita. Mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dan mari kita merenungkan betapa berharganya kita semua di hadapan Allah.
Sebab Allah telah menganugerahkan hidupnya dalam diri kita supaya kita berjalan menjadi cinta seperti Dia. Itulah yang menjadi perjuangan kita sampai mati. Dan moga-moga melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita memang sungguh indah karena memiliki Allah dalam diri, dan kita semua diajar untuk semakin masuk ke dalam Allah sendiri, sehingga kemudian itulah yang akan menyukakan kita secara abadi. Tuhan memberkati kita.